Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat 33. Sudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu-perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu, Matius pasal 14, jika diamati, diperhatikan, ditelusuri, narasi ini sangatlah menarik sekali. Ya, narasi ini dimulai dengan dipenggalnya kepala Yohanes Pembaptis. Ya, pasal 14 ayat 1 sampai 12. Kalau Saudara lihat di sana, dipenggalnya kepala Yohanes Pembaptis yang menunjukkan bahwa mereka tidak menyenangi, tidak menyukai ya apa yang menjadi pelayanan Yohanes Pembaptis. Khususnya kita melihat dalam bagian ini Herodias ya, yang paling bertanggung jawab atas pembunuhan ini. Kalau Saudara melihat setelah terjadi itu, memang kata kuncinya dalam ayat 13 itu menarik itu. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ. Menyingkir ya Bapak Ibu ya. Ya, dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ya, tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Jadi Yesus menyingkir. Dalam arti karena di sana kondisinya lagi panas, emosi. Nah, Yesus dengan hikmat yang daripadanya itu, yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, dan hikmat Tuhan yang ada padanya itu, dia menyingkir ya, menyingkir. Jadi dalam arti dia tidak menantang. Ya, tidak menantang situasi itu ya. Setelah dia menyingkir, orang banyak-banyak datang, lalu dia melayani dengan belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan itu. Sebenarnya inti dari perikop ini, Yesus itu berkuasa atas apa? Atas kualitas, atas kuantitas. Ya, kualitas itu bicara mutu, kuantitas itu bicara jumlah. Jadi kata kesimpulan dari tergeraklah hatinya oleh belas kasihan itu, sebenarnya di sana ditunjukkan kepada kita bahwa pelayanan itu adalah pelayanan yang sifatnya holistik. Ya, holistik ya. Holistik artinya menyeluruh. Ya, tidak hanya Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, tidak hanya dia memberitakan Injil, tapi dia juga memberi mereka makan. Ketika murid-murid mau lari dari tanggung jawab, justru Yesus mengingatkan mereka, kamu harus memberi mereka makan. Ya, ini yang saya katakan bahwa Yesus itu pelayanannya sangatlah holistik, dan pelayanannya itu menunjukkan bahwa Yesus itu berkuasa atas apa? Kualitas dan juga kuantitas. Hari ini saudara, kita diajar lagi tentang Yesus berjalan di atas air. Tema kita sebenarnya di dalam ayat yang ke-27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ungkapan ini menjelaskan kepada kita bahwa ada sesuatu badai yang sedang terjadi. Ya, yang sangat mencekam, yang sangat menakutkan.
yang mungkin membuat mereka tidak bisa nyaman dalam hidup mereka. Tapi ungkapan ini menjadi ungkapan yang mengatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Apa itu tenang? Tenang berarti dalam kondisi kita tidak enak, tidak nyaman. Tenang itu artinya kita berusaha untuk meneduhkan hati kita. Itu namanya tenang. Jadi bukan hanya sekedar mendiamkan diri kita, tapi meneduhkan hati kita. Jadi ketika ada gejolak, kita emosi, kita marah mungkin, kita depresi, kita tertekan, kita berusaha meneduhkan hati kita. Supaya tidak ada gerakan-gerakan yang keluar lagi dari dalam hati itu. Itu namanya tenang. Kalau dikatakan aku ini, itu menunjukkan bahwa Yesus ada di situ. Yesus sedang ada bersama-sama dengan mereka. Atau Yesus juga sedang ada bersama-sama dengan kita. Makanya dikatakan, tenanglah, aku ini. Dan kalau dikatakan jangan takut, itu berarti persoalan yang sedang ada hari itu, atau persoalan yang sedang terjadi ketika itu, saudara. Nggak perlu ada yang ditakutkan. Apa persoalan-persoalannya? Kalau saudara melihat di dalam ayat yang ke-22, ya, di ayat 22 dikatakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ini dua yang diperintahkan oleh Yesus sana. Murid-murid disuruh menyeberang, dan orang banyak yang tadinya sudah makan dengan Yesus itu, semuanya disuruh pulang. Jelas ya Bapak Ibu ya. Lalu dalam ayat 23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Jadi rupanya kalau kita melihat bahwa Yesus itu tidak bersama-sama dengan mereka di dalam perahu itu. Dia menyuruh mereka pergi duluan. Ayolah menyeberang duluan. Pergilah duluan. Karena mungkin ini pelayanannya sudah menjadi pelayanan yang mengeluarkan tenaga, yang mengeluarkan semua power daripada Yesus di zaman itu, ya di saat itu. Nah, itulah yang membuat Yesus dikatakan pergi seorang diri. Mengasingkan diri seorang diri. Ini jarang ya, saudara. Kadang-kadang kita ini tidak mau mengasingkan diri. Kita itu terlalu banyak menyibukkan diri kita. Tapi di tengah-tengah sibuknya Yesus dalam pelayanan, saya sangat suka dengan kata dia mengasingkan diri. Coba lihat sana ya. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Hampir-hampir mungkin kita semua hampir-hampir sudah tidak berdoa ya. Ya, tidur larut malam misalnya ya. Tidur larut malam. Ya, lalu bangun agak siang, sudah tidak sempat baca Alkitab. Ya enggak? Ya, yang pertama mungkin yang kita buka adalah handphone kita, lihat WhatsApp-nya dan lain sebagainya. Ya, sehingga habis itu mandi, kita pergi, kita melakukan aktivitas kita. Jadi sudah hampir tidak melakukan ini. Yang namanya mengasingkan diri. Ya, seorang diri itu perlu Bapak Ibu. Ya, mengasingkan diri. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa. Kita lebih suka dengan apa? Asik dengan apa yang kita kerjakan, asik dengan apa yang kita buat, asik dengan apa yang kita lakukan. Tetapi Yesus mengasingkan diri. Tapi ingat, ketika dia mengasingkan diri di bukit itu, dia adalah Tuhan, dia juga adalah manusia. Ya, apa yang dia perintahkan kepada murid-murid yang sedang pergi mendahului dia ke seberang itu, saya sangat percaya murid-murid itu tahu. Apa yang terjadi di sana, apa yang terjadi kepada murid-murid itu, bagi saya Yesus itu tahu. Karena di bagian berikutnya dalam narasi itu dikatakan, coba lihat di sana, Yesus sendirian di bukit, murid-murid sedang menyeberang, ya. Coba lihat di sana ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ternyata ada tantangan yang sedang dihadapi murid-murid. Yesus sedang berdoa, ada tantangan, ada persoalan, ada masalah. Masalahnya muncul dari mana saudara? Dari ombak, dari gelombang laut, ya, yang sedang menerpa perahu mereka. Angin sakal yang sedang menghantam perahu mereka. Dan ini bicara keributan di alam, ya kan? Suasana alam yang tidak bisa menerima keadaan dari siapa? Keadaan daripada murid-murid yang ada di perahu itu. Nah, ini menggambarkan juga kepada kita Bapak Ibu bahwa kadang-kadang dunia ini bisa bergejolak buat kita.
Tantangan dari dunia ini begitu banyak menekan kita. Sementara Yesus tetap bersyafaat kepada kita. Karena itu yang dijanjikan ya. Ya, bahwa Yesus itu bersyafaat, dia selalu berdoa untuk kita. Dan dia selalu mendoakan kita. Dia tidak pernah tidak mendoakan kita. Ya, sekalipun kadang-kadang mungkin kita tidak berserah kepada dia, tidak berdoa juga kepada dia, tapi Yesus itu selalu mendoakan kita. Tetapi ingat baik-baik, bukan berarti ketika Yesus mendoakan kita, Yesus bersyafaat kepada kita, maka masalah kita akan selesai seperti itu. Tidak akan ada badai lagi yang menerpa hidup kita. Tidak akan ada lagi angin sakal yang akan meributi kita. Oh, masih ada, tantangannya besar. Tidak mudah. Kadang-kadang orang punya uang banyak pun, angin sakalnya gede juga dengan uang banyak. Orang nggak punya pekerjaan, angin sakalnya juga gede juga. Ngoceh-ngoceh, nggak punya kerjaan, dia bisa ngoceh-ngoceh. Marah-marah dia. Tapi punya kerjaan pun dia bisa ngoceh-ngoceh juga. Jadi dalam banyak hal. Ya, itu menandakan bahwa kita ini manusia yang tidak stabil. Manusia yang gampang dihantam oleh badai, dihantam oleh segala sesuatu dalam hidup kita. Angin sakal. Angin sakal itu selalu siap menerkam kita. Dalam kondisi apapun, angin sakal itu selalu menyeramkan bagi kita. Dan angin sakal itu mengombang-ambingkan kita, membuat ketidakpastian kepada kita. Dan murid-murid mengalami itu di atas perahu itu. Dan kita juga yang membaca teks ini, mungkin kita mengalami hal yang sama. Sedang diombang-ambingkan oleh angin sakal itu. Sedang mengalami tantangan demi tantangan yang kadang-kadang kita sulit memahaminya. Mengapa ini harus terjadi? Mengapa ini harus menimpa saya? Mengapa saya harus melewati hari-hari saya dengan hal-hal yang mungkin tidak menentu menurut kita? Tapi lihat, tadi saya katakan, saya kunci perikop ayat yang di atas itu dengan kata. Ingat baik-baik, ketika Yesus berdoa, dia adalah manusia sejati dan dia juga adalah Tuhan sejati. Perhatikan di dalam ayat 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ini menunjukkan, saudara, apa yang mau kita tekankan. Kalau di perikop sebelumnya, Yesus berkuasa atas kualitas, atas kuantitas, dia berkuasa atas itu. Sekarang mau ditunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu berkuasa atas alam. Dia sanggup berjalan di atas apa? Di atas air. Tidak ada. Belum ada nabi yang bisa berjalan di atas air. Musa hanya membela laut. Amin. Ya, dia bela laut, dia berjalan. Tapi di dalam konteks kita dikatakan Yesus berjalan di atas air. Berjalan di atas air. Ingat baik-baik. Berjalan di atas air. Kalau Musa, dia mengeringkan, berjalan di tengah-tengah. Jadi air yang sudah terpecah itu, mereka berjalan dengan bangsa itu di tengah-tengahnya. Tapi di dalam bagian ini, Yesus berjalan di atas air. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus itu berkuasa atas apa? Atas alam ini. Bagi kita, mungkin itu tidak bisa kita seberangi. Bagi murid-murid, yang terjadi di sana adalah gelombang, angin sakal yang menyeramkan. Tapi bagi Yesus, dia berjalan dengan mudah di sana. Bagi kita sulit mengatasi gelombang, mengatasi angin sakal itu. Bagi murid-murid sulit. Tapi bagi kita juga sulit. Tapi bagi Yesus tidak ada yang sulit. Dia berjalan di atas air. Kalau seandainya ini didramakan ya. Teks ini kita dramakan. Menarik sekali ini. Ya, ketika perahu itu bunyi, tolong, aduh, katanya gitu. Tiba-tiba nongol Yesus dari tengah, dia berjalan di atas air itu. Ya, karena kondisi yang mereka tidak paham dan tidak tahu siapa Yesus itu, maka muncullah ayat yang ke-26 itu. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Jadi bukan itu Tuhan ya. Itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Ketika kita punya masalah, Tuhan bisa berubah jadi hantu. Makanya ketika orang punya masalah, kenapa dia mencari pertolongan kepada hantu? Karena Tuhan bisa terbalik menjadi hantu. Ketika kita tidak paham bahwa Tuhan kita punya otoritas atas alam ini, punya otoritas atas hidup kita, punya otoritas atas segala sesuatu yang sedang terjadi di dalam hidup kita.
Banyak orang tuh mencari jalan pintas. Ya, nggak usah sebut-sebut nama. Yesus pun bisa dijual. Ya, dia harus apa namanya? Harus menanggung aib dari dia, mungkin kebablasan hidupnya seperti itu. Ketika angin sakal, kalau kita tidak paham siapa Tuhan kita, kita tidak tahu siapa Yesus kita. Ketika angin sakal muncul, maka kita akan dihantam oleh angin itu dengan keras. Ya, tapi lihat di sana. Yesus berjalan menguasai semuanya. Sehingga muncullah ayat 27 ini yang menjadi tema yang menjadi tema kita. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saya sudah jelaskan tadi maknanya kepada saudara ya. Tenanglah, jangan lagi berteriak, diamlah, tenanglah. Ya, aku ini. Yesus mau berkata, aku ini, aku bukan hantu, aku Tuhan, ya kan? Aku bukan setan, aku Allah, ya kan? Begitu kan? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Dia takut sama siapa? Takut kepada hantu, kepada Yesus yang disebut hantu itu. Takut kepada siapa lagi, saudara? Takut kepada angin sakal itu. Takut kepada siapa lagi? Takut kepada gelombang yang sedang menerpa perahu mereka. Tapi ketika Yesus berkata seperti itu, ketika kita mau menenangkan diri kita, kadang-kadang kita belajar dan selalu berkata, ini dari Tuhan apa enggak? Ini benar Tuhan apa enggak? Ya kan? Makanya dalam ayat yang ke-28 di sana dikatakan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tuhan, kalau mujizat ini daripadamu dan memang aku ini engkau ada di sana, suruhlah aku berjalan di atas air. Kalau memang engkau itu, biarlah aku datang kepadamu dan engkau menunjukkan sesuatu kepadaku. Apa gambarannya ya? Gambarannya kadang-kadang kan kita menganggap gini loh, ini pertolongan Tuhan tuh dari buat kita. Tapi karena bagi kita gak masuk akal, maka kita kepingin mengujinya. Benar gak ini pertolongan Tuhan? Nah, ini yang kadang-kadang merusak kita. Ini yang kadang-kadang membuat kita jadi kacau, saudara. Ya kan? Jadi kacau kita. Karena memang sudah jelas Tuhan. Tapi Petrus masih berkata, kalau memang engkau itu, suruh aku berjalan di atas air ini. Iya, tapi apa katanya? Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Yesus baik. Datang sini. Mari fokus kepada saya. Mari lihat saya, ini saya. Mari sini, datanglah. Tetapi ayat yang ke-30 coba lihat sana. Ya, ayat yang ke-30, tetapi ketika dirasanya, ini kembali lagi, tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Wah, ini saudara. Makanya kalau saya merasa berkat itu dari Tuhan dan saya tahu itu mujizat, saya nggak perlu uji lagi Tuhan saya. Ya kan? Karena yang diperlukan itu apa? Kita tidak memerlukan yang real untuk menggenapi, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kita nggak butuh yang masuk akal di sana. Amin. Kita nggak butuh hal-hal yang menurut kita logik di sana. Karena dengan hadirnya Yesus pun berjalan di atas air itu sudah tidak ada yang bisa dilogikkan. Apa yang bisa kita logikkan? Kalau kita sudah bersama dengan Tuhan kita. Ya, tidak ada. Anda yang terlalu logik, saya yang terlalu logik. Ya kan? Kita yang selalu sama dengan Petrus, kita yang selalu ingin membuktikan, benarkah itu Tuhan? Kalau engkau itu, suruhlah aku berjalan di atas air. Tapi Tuhan bilang, ayo sini. Nah sini. Ayo jalanlah. Kita mulai jalan.
Saya kemarin mendengar satu kesaksian dari seorang bapak ya, dalam kebaktian bapak. Ya, saya dengar kesaksiannya. Dia kerja di shipping, ya shipping itu tahu ya lah. Dan shipping ini shipping ngetop. Gajinya sebulan menurut dia sudah sampai 23 juta dia sebulan gajinya dia. Tapi dia bilang dia resign, dia minta pensiun dini. Lalu saya bilang, kenapa kamu pensiun dini? Saya bilang, kau udah perhitungkan nggak semuanya? Benar loh, saya senang jawabannya dia. Kalau saya mau pakai hitungan matematika, saya nggak akan pernah mau berhenti bekerja. Justru karena saya sekarang sedang memperhitungkan bahwa pekerjaan saya ini membuat saya tidak dekat dengan Tuhan saya. Itu yang membuat saya minta pensiun dini katanya. Oke. Tapi saya ingatkan dia, resikonya ada. Kamu akan kehilangan banyak hal yang tidak lazim lagi. Ketika kita menghadapi yang seperti itu, saya bilang, kamu harus siap menurunkan standar hidup kita. Menurunkan standar hidup kita. Jangan makin tinggi lagi. Iya kan? Siap, katanya. Berarti dari situ saya paham saudara, bahwa memang dia sudah siap untuk berhenti. Jadi bisa kita lihat dalam bagian ini bahwa tenanglah, jangan tenanglah, aku ini jangan takut. Ini bukan mau tes logika di dalamnya, mau tes kelogikan di dalamnya. Karena logika kita mati kalau kita berhadapan dengan Tuhan. Amin. Amin. Karena semuanya kalau kita berhadapan dengan Tuhan, yang masuk akal pun tidak akan menjadi masuk akal. Gitu ya Bapak Ibu ya. Pakai contoh sederhana loh. Ini kecil aja. Saya kemarin waktu antar ITOS, kita kan naik apa dari sini? Naik Grab ya. Kita naik Grab. Ya. Karena mau makan dulu, ya kita berhenti di apa itu? Di Arion situ kan. Nah, kita dibawa oleh Grab. Grab itu saudara, maaf nih. Dia orang Nias. Ya. Mungkin dia Sumbing. Ngomongnya juga udah awu gitu. Saya nggak ngerti apa yang dia omongin. Karena dia memang Sumbing. Tapi satu hal yang saya ingat, ketika saya turun, saya mau membayar. Dia bilang nggak usah dibayar. Saya sudah berdoa tadi sama Tuhan. Tuhan bilang saya nggak boleh terima uangmu. Saya pendoa Pak. Karena memang sebelumnya dia sudah tahu saya pendeta gitu ya. Tapi kadang-kadang memang itu yang saya bilang. Kadang-kadang kita mau logikan, semua nggak logik. Ketika saya cari kosnya itu juga, logik nggak? Nggak logik, semua nggak logik menurut saya. Nggak ada yang logik dalam hidup ini. Ya, tapi yang logik itu ketika Tuhan menyatakan mukjizatnya itu, menyatakan pertolongan demi pertolongannya kepada kita. Ada pertama kita mencari pakai logika, mutar sana, mutar sini, ketemu Pak RT, ketemu siapa, udah semua kita dari mulai seberang sana, seberang sini, belakang sana, belakang sini, kita ketemu susah. Semua bilang harus ada uangnya di depan. Semua full katanya gitu. Ya sudah, nggak punya duit kok. Tapi terakhir, sederhana saja. Saya berhenti, mau masuk ke depan, ada rombong jualan, saya lihat ada tulisan kan, kos campur. Awalnya kos campur, karena udah patah semangat toh. Ini susah nih cari kos yang khusus cowok itu kan, semua cewek semua. Kos campur dah toh, saya bilang di kos campur aja. Yang penting kamu jaga diri dengan baik. Ya, tapi justru orang yang di situ yang membawa kita, logika kita putus semuanya. Karena sederhana saja, oke, sudah, ini kuncinya, pokoknya lunasi, selesaikan. Sederhana. Jadi Tuhan itu mempersiapkan semuanya tepat pada waktunya. Logika kita itu habis. Jadi jangan pernah menganggap logika kita ini hebat, saudara. Ada kalanya logika itu harus tunduk kepada percaya kita. Ya, tidak boleh melebihi percaya kita. Ketika logika itu melebihi percaya kita,
maka kita nggak akan pernah melihat angin sakal kita itu berhenti. Karena Petrus berjalan pun persoalannya dia merasakan ada angin itu. Dan dia hampir tenggelam. Perahu itu juga diombang-ambingkan, di dalamnya bicara angin sakal juga di dalamnya. Dan persoalan hidup ini juga bicara angin sakal yang akan menghempaskan kita dengan semua logika berpikir kita. Jadi mari kita belajar melepas logika kita. Tapi ketika kita menundukkan logika kita kepada Tuhan, maka segala yang terbaik yang Tuhan berikan untuk kita semua. Ya, tenanglah, aku ini, jangan takut. Akhir dari bagian ini adalah ayat yang ke-32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Ketika makan, dengan melihat makanan, dengan kualitas-kuantitas makanan, mungkin belum ada pengakuan ini. Tapi ketika angin badai itu berhenti di sana, muncullah pengakuan itu. Dan memang kadang-kadang kita bisa dituntun seperti ini juga. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi itu. Tuhan itu bisa memaksa kita, seperti memaksa kita. Tetapi pada akhirnya kita harus tunduk kepada Tuhan kita. Biar firman ini, Bapak Ibu, boleh menguatkan kita dalam hidup kita. Ketika Tuhan berkata kepada kita, tenanglah, aku ini, jangan takut. Berarti saudara harus bisa meneduhkan hatimu, bisa percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengahmu, dan bisa melepaskan semua ketakutanmu dari hal-hal yang menghimpit hidupmu. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Amin.